Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di online business scam dagangankita.com bagian 11 dengan tema mengatur keuangan bersama saya Tri Susilo. Nah, oke, uang. Nah, salah mengatur bisa jadi petaka. Uang ibarat pisau bermata dua, bisa jadi sumber utama keberhasilan sebuah bisnis, bisa juga menjadi senjata pembunuh dalam bisnis. Senjata pembunuh ini maksudnya bisa membunuh kita sendiri gitu loh. Kalau kita salah mengatur keuangan. Ya toh? Jadi jangan sampai uang yang kita miliki atau yang dimiliki perusahaan itu salah dalam penerapannya. Harus kita atur plot-plot uang itu harus untuk apa, anggaran-anggarannya untuk apa, untuk belanja apa, untuk operasional apa. Kemarin kan sudah kita bahas tentang modal dan pengelolaannya, terus apalagi kemarin konsep bisnis dan lain sebagainya. Nah, ini terus RAB usaha. Nah, itu salah satu bagian dari kita menyusun. Setelah itu kalau kita punya uang ya diatur gimana caranya bisnis kita berjalan dengan baik dengan uang tersebut. Jangan sampai malah jadi petaka gitu loh. Karena banyak pembisnis yang malah jadi rusak karena sebenarnya memiliki uang banyak. Dan dia tidak bisa mengatur, tidak bisa mengaturnya gimana? Dia ceroboh dengan uangnya, misal ada spekulasi apa, dia nggak dihitung nggak apa, tiba-tiba hajar gitu aja, karena merasa punya uang gitu loh. Nah harusnya kan tidak, harusnya kita ukur, kita analisis dulu, terus kita buat kerangkanya kalau misal sudah punya uang ya. Tapi kalau misal yang bermodal awal kecil, ya kita atur, udah modalnya kecil, nggak bisa mengatur ya, ya sudah selesai pasti kan gitu. Bukannya bisa bertumbuh malah gitu-gitu aja, bahkan bisa bisa berantakan kan gitu ya. Nah, terus fungsi mengatur keuangan itu untuk apa sih? Yang pertama komitmen, menjaga komitmen kita untuk tidak menggunakan uang usaha dengan semena-mena. Nah, ini komitmen utamanya sebenarnya itu. Fungsinya itu untuk menjaga komitmen. Oh, ini uang perusahaan, ini harus diputar untuk perusahaan, ini harus untuk pengembangan ini, bukan malah untuk mengembangkan dirinya. Dalam arti hal-hal yang sifatnya itu sebenarnya hanya hawa nafsu gitu loh. Hanya hawa nafsu yang kalaupun kita beli itu sebenarnya fungsinya nggak ada, cuman sebatas memenuhi hawa nafsu saja. Cobalah kalau misal nanti kalian atau misal sudah pernah merasakan punya uang terus misal ada nonton nih video atau iklan apa tiba-tiba pengen beli dan itu nggak bermanfaat. Nah ini kita harus menjaga komitmen gitu loh. Bisa mengatur keuangan itu untuk menjaga komitmen supaya tidak menggunakan uang dengan semena-mena karena uang perusahaan, ya uang perusahaan kan gitu toh. Nanti kita jelaskan bagaimana cara apa namanya mengatur dan lain sebagainya. Tapi yang pertama itu untuk komitmen supaya kita bisa menjaga uang ini bisa pada posisinya atau bisa pada penggunaannya, tidak untuk yang lain-lain yang sifatnya melenceng dari alur perusahaan yang gitu. Terus yang kedua informasi perusahaan. Dengan pengaturan dan pelaporan keuangan yang baik dan rapi akan mempermudah kita untuk ekspansi bisnis dan mencari investor. Nah investor itu mau datang, kalau misal kita kekurangan modal nih mencari investor, investor akan datang kalau laporan kita bagus gitu loh. Kalau laporan kita rapi, terus integrity. Penyajian informasi-informasi dalam laporan keuangan yang berisi data-data akuntansi yang menggambarkan realita ekonomi suatu perusahaan yang sesungguhnya serta diungkap secara jujur tanpa ada yang disembunyikan. Nah, ini informasi perusahaan dan integrity ini sangat-sangat berpengaruh terhadap nantinya kita mau ekspansi. Apakah mau IPO atau mau mencari investor atau mau mengembangkan hal yang lebih besar lagi dengan informasi yang jelas, kita bisa mengatur, oh harta bisnis kita itu ada sekian ternyata. Bisa kita kembangkan untuk bisnis ini menjadi seperti ini, misal untuk sewa gudang yang lebih besar atau membeli aset untuk perusahaan dan lain sebagainya yang sifatnya memang untuk pengembangan
perusahaan tersebut atau bikin pabrik dan lain sebagainya. Jadi dengan informasi keuangan dan integritas dan pelaporan yang memang jujur tanpa ada yang disembunyikan, ya itu akan mempermudah kita untuk menganalisisnya. Ataupun kalau misal mencari investor akan dengan mudah percaya gitu loh, karena ya laporannya jelas gitu, laporannya bagus, informasinya detail dan pertumbuhannya juga terbaca dengan baik, ya investor akan mudah masuk gitu. Nah, karena kita nanti berbicara soal kemarin modal, misal modal kita sedikit, ya udah kita jalankan dulu, kita buat laporannya dengan baik dan lain sebagainya. Nantinya ketika kita sudah memiliki laporan yang baik dan bisnis kita berkembang, kita tinggal cari itu investor atau kita cari permodalan yang memang sifatnya baik kan gitu toh. Permodalan yang baik itu permodalan yang gimana? Permodalan yang tidak menyusahkan kita apapun bentuknya kan gitu toh. Nah, itu. Terus bagaimana cara mengatur keuangan bisnis? Nah, yang pertama itu pisahkan antara harta pribadi dan milik perusahaan. Ini penting. Dengan kita memisahkan, kita akan tahu sebenarnya kekayaan kita itu berapa, kekayaan perusahaan itu berapa. Dengan memisahkan harta, kita juga akan tidak semena-mena menggunakan harta tersebut. Meskipun hal ini terkadang masih campur aduk itu apa ya? Masih bercampur-campur, tapi dan itu saya juga alami gitu loh, dan saya juga belajar untuk bagaimana cara mengatur keuangan yang baik meskipun masih sering hilaf tapi saya terus mencoba. Dengan saya membuat edukasi seperti ini, saya juga belajar dari pengalaman saya, belajar dari informasi-informasi yang saya dapat, terus saya sampaikan, harapannya teman-teman juga mendapatkan kebermanfaatan dari informasi yang saya dapatkan dan pengalaman dari saya kan gitu toh. Nah, nantinya bisa menjadi alur atau menjadi salah satu informasi yang bisa teman-teman jalankan kan gitu ya. Jadi pisahkan harta pribadi dan milik perusahaan, ini penting. Atur sekecil apapun itu kan gitu. Terus buat catatan pengeluaran dan pemasukan di buku arus kas. Ini penting karena kita kalau mencatat pengeluaran dan pemasukan akan tahu kita hari ini keluar berapa, kita masuk berapa, labanya berapa dan lain sebagainya. Nah, ini untuk mempermudah kita nanti membuat laporan di buku besarnya misalkan gitu toh. Terus nanti jangka panjang dan jangka pendek. Nah, ini kita atur dengan uang misal 1 miliar. Itu jangka panjangnya untuk apa, jangka pendeknya untuk apa, dan hasilnya nanti di akhir tahun seperti apa kan gitu toh, atau di akhir bulan seperti apa targetnya. Jadi kita bisa mengatur itu semua gitu. Misal kita mau gas nih iklan 100 juta untuk bulan ini dengan target sekian. Jangka panjangnya nanti brand kita akan dikenal lebih banyak orang dan berkelanjutan, repeat order dan lain sebagainya. Misal gitu. Jangka pendeknya bulan ini terpenuhi targetnya dan lain sebagainya, tim bisa bertumbuh sesuai dengan KPI-nya dan lain sebagainya, kan itu juga penting gitu loh, dengan cara mengatur keuangan. Nah, buatlah rencana penghasilan dari produk yang kamu hasilkan. Nah, ini juga bisa kita membuat rencana penghasilannya. Misal dengan keuangan kita 1 miliar, target kita berapa yang akan kita hasilkan dari produk-produk yang kita jual atau jasa yang kita tawarkan kan gitu. Jadi bisa berekspansi lah bahasanya, bisa bertumbuh terus karena kita mempunyai pengaturan atau pencatatan keuangan yang baik. Terus adakan evaluasi keuangan dan perencanaan biaya saat tutup buku tahunan. Nah, ini juga penting. Untuk mencapai target tahun berikutnya, kita juga harus evaluasi keuangan dan perencanaan biayanya. Karena apa? Dengan kita mengevaluasi, kita tahu 1 tahun terakhir itu seperti ini, 3 bulan terakhir seperti ini. Kemungkinan nanti tahun depan akan seperti apa dengan budget yang kita miliki kan gitu ya. Kesannya ribet, memang ribet kalau kita hanya berpikir, tapi kalau kita jalankan ya sebenarnya tidak ribet-ribet banget. Tapi kalau kita bingung, kita sebagai owner bingung, coba investasikan sedikit uang untuk belajar atau untuk menggaji orang supaya
tercatat dengan baik kan gitu sebagai investasi kita, atau kita luangkanlah budget untuk ya saya ada kelemahan untuk mencatat misal, ya saya harus cari orang yang bisa mencatat kan gitu. Meskipun bisnis kita masih kecil, ya kita tawarkanlah dengan pekerjaan misal yang masih masih apa namanya masih banyak yang harus dikerjakan selain pencatatan aja kan gitu. Misal nyatet, yo ngadmini, yo cetak resi, yo packing, yo apa kan kayak gitu toh. Yang penting kalau kita tidak mampu di hal itu ya kita harus cari, tapi kita juga harus belajar gitu loh bagaimana cara mengatur keuangan. Ketika kita sudah tahu konsepnya, kita tahu teorinya, kita tahu alurnya, tinggal kita delegasikan. Ketika nanti ditanya oleh karyawan kita, kita bisa jawab, oh ini posnya di sini, oh ini letaknya di sini, ini yang harus kamu catat, ini yang nggak harus dicatat, ini yang harus dirapikan, ini yang nggak dirapikan harus seperti ini dan lain sebagainya. Kan itu penting gitu loh. Jadi kita harus memang berani berspekulasi. Spekulasinya apa? Ketika kita tidak mampu, ya kita cari orang. Kan nggak harus dia harus pencatatan aja. Kalau misal bisnis kita masih kecil, kalau dia cuma nyatet-nyatet tok apa sih dicatat, kalau misal sehari orderannya cuma 20 kan gitu toh. Nah, dia bisa mengerjakan lain sebagainya, tapi pencatatannya ini tertib kan gitu toh. Nah, terus lebih dari 50% pembisnis masih sulit dalam mengatur keuangan. Mengatur keuangan bukan hal yang mudah dilakukan, tetapi harus kita biasakan sehingga menjadi terbiasa. Nah, seperti yang sebelumnya saya bahas barusan. Jadi banyak banget pembisnis, ya termasuk saya pribadi lah, ini masih kesulitan sebenarnya. Masih kesulitannya gimana? Kita belum tertib-tertib banget, tapi kita sudah mulai menjalankan dan mencatat gitu loh. Sudah mulai inilah rapi-rapi lah, bersih-bersih apa namanya merapikan supaya kedepannya ketika kita semakin besar ya kita bisa apa namanya kita bisa terbiasa, karena hal ini kalau enggak kita biasakan ya tidak akan menjadi terbiasa gitu. Jadi harus kita paksa terpaksa terbiasa. Nah, itu biasanya saya menggunakan teori gitu. Paksa, kita harus paksa untuk mencatat, terpaksa karena dipaksa pasti terpaksa. Nah, nantinya ujungnya terbiasa. Karena banyak banget, bahkan lebih dari 50%, tapi kalau misalnya saya tulis 70% nanti enggak banyak yang merasa kok banyak banget, padahal ya sebenarnya segitu realnya. Tapi kalau lebih dari 50% ya nggak tahu lebihnya berapa, apakah 80% atau berapa kan gitu. Jadi memang mengatur keuangan itu cukup sulit, tapi kita harus membiasakan ya. Teman-teman harus membiasakan dari hal-hal kecil, dicatat, dibukukan. Kalau misal pakai buku tulis takut hilang, pakai spreadsheet, itu yang paling aman. Biasanya pakai spreadsheet, Excel spreadsheet itu tinggal kita input. Datanya bisa kita lihat kapanpun, datanya bisa kita pantau, dan lain sebagainya. Nah, jangan terjebak dengan gaya hidup. Tidak semua harus dibeli meski banyak uang. Nah, ini juga penting. Ketika kita bisa mengatur keuangan, kita tidak akan terjebak dengan gaya hidup. Percaya tidak percaya, tidak bisa dipungkiri ketika kita punya uang, pasti gaya hidup kita naik. Gaya hidup itu yang seperti apa? Boleh kita menuruti gaya hidup. Mungkin dulu kita nggak punya uang, sekarang kita punya uang, kita boleh dong self reward misalkan, boleh nggak masalah, tapi jangan keterlaluan gitu, jangan terjebak. Ketika ada yang beli misal tas Hermes, kita harus beli Hermes. Ya kalaupun mau beli sekali nggak apa-apa, tapi jangan sering-seringan gitu. Tapi biasanya jadi kebiasaan nanti ketika ada yang baru beli, karena kita merasa punya uang gitu loh. Dan sosial media sekarang itu luar biasa, orang bergaya hedon di sosial media itu wah mengerikan, itu racun. Menurut saya racun untuk kita menghabiskan uang gitu. Jadi jangan terjebak dengan gaya hidup. Cukuplah hidup sederhana. Kalaupun misal mau ganti gadget yang terbaru nggak apa-apa, karena memang kebutuhan untuk bisnis misal, bukan untuk gaya aja. Atau mau beli baju yang bagus boleh banget, karena ya Islam menganjurkan untuk kita menggunakan pakaian yang rapi, yang bagus, yang yang sopan kan gitu toh. Jadi kita memang harus harus bisa mengerti mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang gaya hidup. Karena enggak semuanya harus dibeli.
Nggak semuanya harus dibeli. Kadang kita melihat TWS itu headset headphone misalnya. Headphone yang model terbaru nih, iPhone misal mengeluarkan model terbaru. Kita sebenarnya sudah punya TWS yang kita miliki dan belum rusak, tapi ketika ini ada yang baru nih, saya harus beli. Misal kita punya jam tangan. Jam tangan itu kan fungsinya ya untuk waktu ya, tapi ketika ada model baru kita beli, ada temennya beli yang harga mahal, kita juga harus beli mahal. Kan itu cuma menuruti gaya hidup kan, kita terjebak di situ. Jadi untuk mengatur keuangan kita jangan terjebak dengan gaya hidup supaya tidak menggerus harta perusahaan. Sebisa mungkin kita menerapkan gaji untuk diri kita. Untuk mengantisipasi itu tadi, untuk membuat komitmen tuh kita membuat gaji. Misal kita digaji 10 juta per bulan. Ya udah, jangan lebih dari itu, harus digunakannya seperti itu kan gitu toh. Nah gitu, karena tidak semua harus dibeli dengan uang kan gitu, meskipun punya banyak uang. Terus investasi terbaik adalah sedekah. Nah ini penting. Buatkan pos anggaran dari misal gaji kita untuk sedekah, dari perusahaan kita untuk sedekah, supaya apa? Imbang. Kita sebagai pemilik bersedekah dengan hasil yang kita dapatkan dari perusahaan, terus perusahaan juga bersedekah untuk kemajuan atau keberlangsungan perusahaan tersebut. Buat pos-pos itu. Kalau bahasanya apa? CSR apa ya? Nah itu bahasa ekonominya CSR. Untuk untuk lingkungan kah atau untuk mana dan lain sebagainya, yang sifatnya itu memang investasi terbaik selain investasi usaha kan gitu ya. Jadi terapkan sistem-sistem atau cara-cara yang yang sudah dijanjikan oleh Allah lah, termasuk sedekah. Ini kan sedekah itu kan memperluas rezeki dan lain sebagainya. Oke. Begitu, terima kasih banyak materi tentang mengatur keuangan. Kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada yang mau ditanya, boleh ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta follow channel sosial media kita, dagangankita.com. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah. Bye-bye, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.